yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita tidak hanya mengajarkan kepada kita ibadah ritual saja, tetapi Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada diri-diri kita ini juga mengajarkan kepada kita ibadah sosial. Islam tidak menginginkan adanya jarak yang begitu renggang, yang begitu jauh antara si kaya dengan si miskin. Islam tidak menginginkan jarak yang begitu renggang, yang begitu jauh dengan orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Islam tidak menginginkan orang miskin semakin miskin, dan Islam pun juga tidak menginginkan orang yang kaya begitu terus kaya tanpa memikirkan orang-orang yang berada di bawahnya atau orang-orang miskin. Oleh sebab itu, untuk mencapai itu semuanya dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan pengorbanan, baik itu harta maupun pangkat atau jabatan yang kita miliki, untuk bagaimana tidak ada kesenjangan yang begitu jauh antara si kaya dengan yang miskin, dan juga antara orang yang tidak mampu dengan orang yang mampu. Pengorbanan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tidak hanya pengorbanan harta yang dia keluarkan, tetapi juga pengorbanan jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun dia siap pertaruhkan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam bersama Ibrahim alaihissalam, dijelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika waktu yang begitu lama tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, minta pada ya Rabbi minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh. Dan akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka diberikan anak yang soleh, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi tidak sampai di situ, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada usia yang sudah cukup, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diperintahkan untuk menyembelih, mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian di ayat 102 Quran surat As-Saffat, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dia katakan bahwa, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Dia tidak mengatakan bahwa, wahai ayah, engkau yang lebih tua, maka untuk apa engkau menyembelihku? Engkau saja yang mati duluan. Tidak dikatakan demikian. Tetapi Nabi Ismail katakan kepada ayahnya Nabi Ibrahim, dia katakan bahwa, wahai ayahku, apabila itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia katakan bahwa lakukanlah wahai ayahku, insyaallah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Bukan hanya berkorban harta, jabatan, pangkat yang dia miliki, tetapi dia rela korbankan nyawanya sekalipun untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati hari raya Idul Adha, mendekati hari raya kurban, kita umat Islam juga diminta untuk berkorban
Tidak nyawa kita diminta untuk berkorban, tetapi kita hanya diminta untuk mengorbankan harta yang kita miliki. Maksudnya apa hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita dimintakan berkorban harta yang kita miliki sehingga tidak adanya kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang tidak mampu dengan orang yang mampu. Disinilah perintah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perintah kurban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, bukan kita diperintahkan untuk memberikan nyawa kita, tetapi kita hanya diperintahkan untuk mengorbankan harta yang kita miliki, harta yang Allah titipkan kepada kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu utamanya orang yang berkurban. Dikatakan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, dikatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak cucu Adam ketika hari raya Idul Adha, yakni menyembelih hewan kurban atau mengucurkan darah dari hewan kurban tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang mampu untuk berkurban pada saat hari raya Idul Adha adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain selain amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya perintah berkurban ini, maka Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, apabila kalian mampu memiliki kemampuan untuk berkurban, kemudian kalian tidak melakukan yang namanya kurban, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan tempat salatku. Ini sebuah warning, sebuah peringatan yang sangat keras dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kita yang memiliki kemampuan harta yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, kemudian kita tidak gunakan untuk berkurban. Kita tidak gunakan untuk melakukan ibadah kurban. Maka kata Rasulullah, jangan coba-coba dekati tempat salatku. Ini merupakan suatu hadis yang cukup keras bagi kita, bagi yang mampu, bagi yang mampu. Kemudian yang jadi pertanyaan kepada kita, bagaimana orang yang tidak mampu? Dia tidak memiliki kemampuan untuk berkurban. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan bahwa apabila tidak memiliki kemampuan untuk berkurban, maka dia dianjurkan untuk perbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid dan bertakbir 100 kali. Dikatakan dalam hadis bahwa apabila dia mampu bertahmid, bertakbir dan bertasbih sebanyak 100 kali, maka seakan-akan dia telah berkurban 100 ekor unta. Tapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dengan kita bertasbih, bertakbir dan bertahmid kemudian menggugurkan kita dari melakukan yang namanya ibadah kurban. Itu bagi yang tidak mampu. Tetapi bagi yang mampu, diberikan kelapangan rizki untuk berkurban, tetap memiliki kewajiban, memiliki perintah untuk melakukan yang namanya ibadah kurban. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa-masanya batu akik, orang begitu berlomba-lomba untuk membeli batu akik. Ketika masa-masanya pandemi kemarin, orang ingin berolahraga sehingga berupaya untuk membeli sepeda, membeli sepatu olahraga untuk berolahraga supaya tubuhnya kuat dan tubuhnya sehat. Tetapi ketika datangnya hari Idul Adha,
Ketika datangnya perintah berkurban, kenapa kita tidak mau korbankan harta yang kita miliki juga untuk berkurban? Jangan kita memilih untuk menerima kupon saja untuk menerima hewan kurban, tetapi bagaimana kita memiliki keinginan untuk melakukan yang namanya perintah berkurban tersebut. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kami mengajak pada diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian, marilah tinggal beberapa hari lagi memasuki hari raya Idul Adha. Mari kita yang memiliki kemampuan untuk mengorbankan harta yang kita miliki, bukan nyawa, bukan jiwa kita, bukan raga kita. Allah hanya meminta harta kita korbankan untuk berkurban, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada 3 hikmah manakala kita melakukan yang namanya ibadah kurban. Yang pertama adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita diperintahkan sebagaimana Rasulullah memperlihatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat lail sampai kakinya bengkak-bengkak, saya rasa kita tidak mampu untuk melakukan itu semuanya. Oleh sebab itu, perintah berkurban adalah merupakan salah satu bentuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari kita berkurban adalah membentuk rasa empati kita, rasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang kaya bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak mampu. Seorang yang mampu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kurang mampu, sehingga dia berkurban, kemudian daging kurbannya dia bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya. Ingat, bukan hanya orang muslim saja, tetapi orang non muslim juga kita bisa berbagi dengan mereka. Apalagi yang ada di sekeliling masjid kita, yang tidak mengganggu kita, yang tidak merongrong kita dalam kita beribadah, maka salah satu bentuk ibadah sosial kita juga kita bisa berbagi dengan mereka, dan itu bentuk rasa empati kita kepada saudara-saudara kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali adalah dengan kita berkorban, maka disitulah kita juga mengorbankan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri-diri kita. Di dalam diri kita ada sifat tamak, ada sifat rakus, ada sifat sudah kenyang tapi ingin makan terus, sifat sombong, dan itu merupakan sifat-sifat dari kebinatangan, sifat-sifat dari kehewanan. Maka dengan kita berkorban, insya Allah sifat-sifat tersebut yang ada dalam diri kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, akan dihilangkan dari diri-diri kita. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi momentum Idul Adha tahun ini, marilah kita niatkan untuk bagaimana kita bisa mengorbankan harta yang kita miliki untuk bisa kita berkurban mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita niatkan untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara kita baik yang muslim maupun yang non muslim, untuk menciptakan rasa empati, rasa sense of belonging, rasa supaya bagaimana kita berada di antara saudara-saudara kita semuanya.
yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan ibadah kurban ini, marilah kita ciptakan rasa empati kita kepada sesama manusia, terutama rasa empati antara si kaya dengan si miskin, antara yang mampu dengan yang kurang mampu, sehingga jarak antara kita tidak ada jarak yang begitu jauh antara si kaya dengan si miskin, atau antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Dan itulah yang diinginkan oleh agama kita, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diminta untuk mengorbankan jiwa kita, tetapi kita hanya diminta untuk mengorbankan sedikit dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni perintah melakukan ibadah kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah